Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Kamis tanggal 16 Mei 2024. IHSG hari ini naik lagi ya. Setelah kemarin naik 1% lebih, hari ini juga lanjut menguat 0,93%. Close di 7.246 guys ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham perbankan dan kenapa kok IHSG ini bisa menguat. Nah, ada beberapa faktor pendukung guys ya yang akan kita bahas juga di video ini. Tapi sebelumnya disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham karena seluruh keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing. IHSG bisa menguat akibat nilai tukar rupiah yang semakin menguat terhadap dolar Amerika Serikat, dan ini juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi Amerika Serikat yang mengalami penurunan guys ya. Di mana hari Kamis ini ya kurs rupiah itu meningkat atau menguat 104 poin atau 0,65% ya menjadi 15.924 per dolar Amerika Serikat dari yang sebelumnya di kisaran 16.028 ya per dolar Amerika Serikatnya. Kita coba cek guys ya, untuk tingkat inflasi di Amerika Serikat itu turun ya dari 3,5% menjadi 3,4%. Rupiah menguat terhadap dolar dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu perlemahan ya data-data ekonomi dan inflasi Amerika Serikat yang rilis tadi malam dan proyeksi peningkatan klaim pengangguran Amerika Serikat sehingga menambah optimisme pasar terhadap proyeksi penurunan suku bunga di bulan September, kata analis Bank Wuri Saudara Rulinova di Jakarta guys ya pada hari Kamis. Nah, jadi hal ini ya atau penurunan inflasi ini juga bisa menyebabkan sentimen yang cukup positif untuk market saham, ya bukan hanya market saham tapi untuk market kripto juga sebenarnya ya. Nah, jadi hari ini guys ya beberapa saham perbankan itu mengalami kenaikan meskipun ternyata masih net sell ya guys ya. Kita akan bahas terlebih dahulu saham BBRI guys. Untuk Bank BRI hari ini masih ada kenaikan 0,41% ya, close di 4.840. Nah, kemarin kita sempat bahas juga ya BRI ini kemungkinan ya pergerakannya akan cukup volatil ya, karena kita melihat BRI ternyata masih banyak buangan ya dari investor asing tentunya. Jadi untuk BRI hari ini kita cek ya, stokastik sudah mendekati area overbought. Jadi BRI ya kemungkinan besok di hari Jumat akan ada koreksi terlebih dahulu sebelum lanjut naik lagi. Teman-teman bisa pantau di sekitar 4.700-an guys ya, tepatnya di 4720. Kalau misalkan dapat di harga 4720 ya dan sideways di area sana, teman-teman bisa coba cicil beli kembali. Kalau saya pribadi pun ya sebenarnya berharap BBRI besok hari Jumat itu ada turun lagi ya di bawah 4.800. Kenapa? Karena ini sebenarnya fase akumulasi yang cukup bagus ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya meskipun BRI masih ada big distribution, karena saya melihat ternyata saham-saham big cap seperti Astra International itu sudah mulai diakumulasi kembali oleh investor asing, dan beberapa saham perbankan lainnya itu juga masuk akumulasi. Jadi tidak bisa kita indahkan juga sebenarnya BRI juga punya potensi untuk kembali diakumulasi meskipun hari ini masih terpantau big distribution seperti itu. Kita melihat guys ya, beberapa investor asing masih distribusi, ada ZPAK, AGLG, TP dan juga RX ya di sini. Tapi beberapa investor asing lainnya itu masuk akumulasi ya. Ada YUKZ, lalu ada BIK atau JP Morgan dan juga HD ya. Di sini terpantau beberapa investor retail juga masuk ya. Ada Indo Premier, Mirai Asset ya, Stockbit Sekuritas dan BCA Sekuritas seperti itu. Lalu ada BB juga di sini melakukan akumulasi di saham BRI. Tapi hari ini paling besar akumulasi adalah YU 354.600 lot, sedangkan ZP distribusi cukup besar juga nih. 758.000 lot guys ya. Jadi untuk BRI kesempatan yang sangat bagus ya untuk tambah muatan dan averaging down di bawah level 4.800-an seperti itu. Oke guys, siapa aja nih yang udah serok BRI-nya di bawah 5.000 guys ya? Boleh tulis di kolom komentar ya average yang teman-teman punya, biar kita nggak ngerasa sendirian hold BRI seperti itu. Kalau untuk teman-teman yang masih floating loss ya, tentunya ada PR atau pekerjaan tambahan gitu ya untuk investor, yaitu melakukan averaging down ya ketika memiliki cash, averaging down di area bawah tentunya ketika harga saham BRI kembali terkoreksi seperti itu guys ya. Sampai saat ini average yang saya punya ini masih hijau sebenarnya di BRI. Jadi kita melihat guys ya bahwa saham lain seperti BNI ini tiap hari makin hari ini makin naik aja gitu guys ya. Dan kemungkinan ya BRI juga bisa sama, tapi waktunya mungkin agak berbeda. Nanti ketika BNI sudah sideways ya, BRI kemungkinan akan mulai nanjak seperti itu.
Nah, BBNI hari ini naik 3,48%, close di 5.200 per lembar saham, guys ya. BNI stokastik sudah overbought, jenuh beli, dan kemungkinan akan ada retrace besok. Jadi kemungkinan ya, kalau misalkan besok karena juga hari Jumat ya, teman-teman bisa pantau area retrace-nya sampai di area berapa, syukur-syukur dapat di bawah 5.000 ya untuk tambah muatan di BBNI. Karena kita melihat BBNI ini sudah naik lebih tinggi dibandingkan saham-saham big banks yang lain, guys. Jadi pergerakannya ini sangat bagus ya. Sudah naik kisaran 13,16%-an untuk BBNI. Nah, kita cek dari top 5 juga ini ada big accumulation, meskipun secara rata-rata ada normal accumulation. Jadi akumulasinya dari AK, TP, BK ya, beberapa investor asing ini masuk akumulasi secara terus-menerus di saham BBNI. Paling besar akumulasi dari AK dan juga TP itu 147.000 lot dari AK dan 114.000 lot dari TP. Sedangkan JP Morgan masuk 98.300 lot ya guys ya, seperti itu. Menarik ya untuk saham-saham big banks ya, karena kita melihat memang selain BNI yang lain ini masih bergerak di area bawah. Hari ini Bank Mandiri juga masih net sell ya, ternyata masih ada big distribution. Hari ini koreksi 0,39% dari area closing kemarin, meskipun hari ini sempat naik ya ke area high 6.500 untuk Bank Mandiri. Close di 6.350 ya, Bank Mandiri masih berada di area oversold-nya, jadi masih cukup oke ya untuk teman-teman yang mungkin mau tambah muatan, cicil beli gitu guys ya di saham Bank Mandiri. Masih ada big distribution ternyata guys dari beberapa investor asing. Ada AK, BB, dan juga BK. Sedangkan YU, KZ, dan juga LG ini pelan-pelan akumulasi gitu guys ya. Nah, tadi kita lihat ya, AK dan BK ini akumulasi BBNI gitu ya, tapi ternyata juga distribusi di Bank Mandiri. Sedangkan untuk BRI ya kita cek AK-nya distribusi tapi BK-nya akumulasi. Seperti itu guys ya. Biasa sebenarnya ya, investor asing ini keluar masuk itu biasa. Yang penting kita memposisikan pembelian kita itu di harga murahnya, bukan di harga pucuk untuk pembelian sebuah saham ya, meskipun fundamentalnya bagus. Kita lanjut ke BBCA guys. Untuk BCA hari ini naik 1%-an, close di 9.600 per lembar saham. BCA masih 50-50 nih guys ya. Kemarin sempat overbought atau jenuh beli ya di tanggal 7 Mei dan sempat anjlok juga gitu ya. Jadi masih berada di tengah-tengah ini guys ya, arahnya belum bisa kita lihat, tapi kemungkinan besar BCA ini akan sideways gitu ya. Kalau misal teman-teman mau buy on weakness itu bisa di kisaran 9.350 sampai 9.200-an. Ya, jadi belum masuk area buy sebenarnya ya untuk BCA. Meskipun kita melihat memang rata-rata ada normal accumulation. Yang berarti CCAKPD ya hari ini akumulasi dan menjadi top buyer di saham BBCA. Seperti itu guys ya. Lanjut ke BNGA. Untuk BNGA juga ini semakin hari semakin bagus guys ya kenaikannya. Nah, hari ini naik 1,34%, close di 1.895 per lembar saham. BNGA ada overbought ya, jadi berpotensi besok ini akan ada sedikit koreksi sebelum lanjut naik lagi ke level yang lebih tinggi. Atau bisa juga ketika saham-saham yang akan naik ini terkoreksi ya dan menjadi area higher low, di sana bisa juga ditambah dengan adanya sideways gitu ya. Jadi misalkan nanti terkoreksi ya di bawah area saat ini, lalu dia sideways di area higher low. Nah, sebenarnya di sana juga menjadi area entry yang cukup bagus ketika teman-teman beli di area support ketika sideways. Itu juga bisa gitu guys ya. Jadi hari ini top 1 ada normal accumulation tapi rata-rata masih netral, yang berarti ZP akumulasi cukup besar ya, 28.400 slot di BNGA. Seperti itu guys ya untuk saham-saham perbankan termasuk BNGA juga sebenarnya menarik. Lanjut ke BTPS ya, BTPS ternyata ketika sudah sideways ini ada kenaikan per hari ini ya, 3,29% naiknya di level 1.255 per lembar saham. Meskipun sempat naik ya BTPS ke area high di 1280 tapi closing di 1255. BTPS gimana Kak pandangannya? BTPS masih punya potensi terkoreksi kalau saya lihat guys ya, karena memang sudah jenuh beli nih ya untuk BTPS. Jadi teman-teman hati-hati ya, kalau misalkan memang tidak punya di harga bawah ya teman-teman bisa coba lirik saham lain dengan fundamental yang lebih bagus. Saya rasa itu lebih aman ya dibandingkan dengan yang fundamentalnya masih cukup meragukan gitu guys ya.
Nah, teman-teman silakan dianalisa kembali karena ini hubungannya dengan fundamental juga seperti itu dan harus membaca laporan keuangan tentunya. Atau teman-teman bisa membandingkan juga ya antara BTPS dengan bank second liner lainnya dari sisi fundamental. Apa sih yang menyebabkan BTPS ini fundamentalnya cukup diragukan oleh banyak sekali investor seperti itu. Tapi untuk cari cuan dari capital gain di BTPS juga sebenarnya masih bisa. Ya, hanya saja strateginya pastinya menggunakan strategi trader ya dan harus ada stop loss-nya. Jangan sampai teman-teman nanti ketika BTPS turun teman-teman tidak punya antisipasi ya, tidak punya stop loss, maka teman-teman akan nyangkut ya di saham-saham yang fundamentalnya kurang baik. Nah, kita cek hari ini ternyata ada big akumulasi dari top 3 ya di saham BTPS yang berarti DP, CP dan juga AK ini akumulasi di saham BTPS. Terpantau hari ini investor asing mayoritas masuk ya akumulasi, sedangkan investor retail menjadi top seller di saham BTPS yang berarti banyak investor retail yang sudah menyadari bahwa BTPS ini sebenarnya sudah overbought atau jual beli, maka mereka melakukan take profit ya. Ada Stockbit Sekuritas, lalu BCA Sekuritas ya. Kita cek juga beberapa investor asing seperti BK juga ya. BK ini melakukan penjualan, lalu ada Mirai Aset ya dan BNI Sekuritas juga hari ini take profit di saham BTPS. Gitu ya. Jadi untuk cari capital gain sebenarnya masih bisa, tapi momentumnya harus pas gitu guys. Kita lanjut ke NISP. NISP hari ini juga sempat naik ya ke area high di 1280 tapi closing di 1265. Untuk NISP masih punya potensi kenaikan ya karena kita melihat stokastik juga sedang bergerak naik meskipun hari ini ada small distribution dari BB, CP dan juga AK. Lalu ada beberapa broker retail ya ternyata hari ini terpantau masuk akumulasi ya. Ada BCA Sekuritas, Ajaib Sekuritas ya, Stockbit, lalu Mandiri Sekuritas, Mirai Aset, BNI Sekuritas ya dan beberapa investor asing yang akumulasi ternyata tidak terlalu tinggi. Jadi dapat kita lihat guys ya, data hari ini ternyata NISP diakumulasi oleh investor retail atau investor domestik ya. Kira-kira menurut teman-teman nih mana yang lebih menarik dari saham-saham perbankan ya? Ada NISP, BTPS ya, lalu BNGA. BNGA juga sudah mulai overbought sebenarnya, jadi berpotensi ada retrace ya. BCA juga sama ya, berpotensi sideways. Bank Mandiri masih oke ya, dia dekat area oversold dan punya potensi untuk naik jika berbalik akumulasi. Saham-saham yang tadinya didistribusi itu bisa berbalik akumulasi. Contohnya apa? Contohnya adalah Astra International hari ini. Teman-teman cek ya broker summary-nya Astra International. Mungkin nanti kita bahas ya ASI ya. ASI itu sudah cukup bagus ya data hari ini. Dari yang tadinya net sell itu berubah menjadi net buy gitu guys. Jadi itu pun akan terjadi tentunya di saham BRI dan saham big banks lainnya yang hari ini masih net sell. BNI ini sangat bagus ya, BNI sangat bagus, tapi kalau misalkan besok ada retrace, teman-teman bisa tambah muatan ya di sana. Kembali lagi disclaimer on ya, untuk BRI juga sama, ini ya meskipun baru naik sedikit ya, tapi ternyata sudah mendekati overbought, jadi ya harapan kita sih Jumat besok ini bisa turun dulu ya, bisa turun dulu sebelum lanjut naik ya, sebelum all time high lagi gitu ya. Sebelum keretanya jalan ya, kita berharap BRI ini akan turun dulu gitu guys ya, jemput kita lah di 4.700-an ya. Kita pengen di 4.700, tapi kalau misalkan dikasih sih di 4.600 juga nggak masalah. Yang penting tidak tembus di bawah 4570 karena itu adalah support yang cukup kuat ya untuk BRI. Kalau jebol itu ya udah dia akan downtrend lagi gitu guys ya. Tapi ya semoga saja IHSG bisa rebound, saham-saham yang kita punya juga bisa naik guys ya, dan teman-teman yang portonya sedang merah membara juga bisa hijau lagi gitu guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.